Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Yahweh, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Yahweh, pulihkan hidupku. Sekali lagi, tak pernah terlambat, oh Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Yahweh, pulihkan hidupku. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh. Petang hari ini kami boleh bersama-sama berada di hadirat-Mu dalam ibadah Ereb Sabat. Kami percaya Engkau bekerja sampai petang hari ini untuk kehidupan kami, dan banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami untuk kami semakin dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kami semakin mengenal akan Engkau, kami semakin mengalami akan janji-janji Bapa Yahweh di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudah memuji, mengagungkan Engkau ya Bapa Yahweh. Dan tiba saatnya kami mau belajar sabda firman-Mu. Biarlah Bapa Yahweh sendiri yang akan berkata-kata melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua supaya kami memahami firman ini bersama-sama. Kami paham, kami mengerti, dan kami melakukan dalam hidup kami setiap hari. Kalau ada kuasa yang lain akan bekerja untuk mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami tidak bisa fokus terhadap firman Bapa Yahweh, kami tidak paham, kami tidak mengerti, bahkan mungkin kami juga kurang memperhatikan firman-Mu. Kami bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Tinggalkan tempat ini dan tinggalkan kami anak-anak Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, sahabat salam, dan kita bersyukur petang hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah Ereb Sabat setelah tentunya sepanjang hari dari pagi, siang sampai malam hari ini kita boleh melakukan aktivitas dan tugas kita masing-masing. Malam hari ini kita akan belajar firman Bapa Yahweh, firman Tuhan dari 1 Samuel 16 saudaraku. 1 Samuel 16 akan kita baca ayat 1 sampai dengan 11. Sekali lagi di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 11. Yang demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Samuel diutus ke Bethlehem. Kemudian Yahweh berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi kamu berduka cita untuk Saul, karena aku telah menolaknya memerintah atas Israel. Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, karena aku telah melihat seorang raja bagi diriku di antara anak-anak lelakinya." Dan Samuel berkata, "Bagaimana aku dapat pergi? Apabila Saul mendengar, maka dia akan membunuh aku." Dan Yahweh berkata, "Engkau harus membawa di tanganmu seekor lembu muda dari antara binatang gembalaan, dan harus berkata, Aku telah datang untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh. Lalu engkau undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, dan aku akan membuatmu mengetahui apa yang harus engkau perbuat. Dan engkau harus mengurapi bagiku siapapun yang kukatakan kepadamu." Lalu Samuel melakukan apa yang telah Yahweh katakan dan pergi ke Bethlehem
Dan para tua-tua kota itu gemetar menemuinya serta berkata, apakah engkau datang di dalam damai? Dan dia berkata, damai. Aku telah datang untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh. Kuduskanlah dirimu dan kamu harus datang kepadaku ke upacara pengorbanan itu. Lalu ia menguduskan Isai serta anak-anaknya dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Dan terjadilah pada waktu mereka datang, Samuel melihat Eliab lalu berkata, sungguh yang diurapinya ada di hadapan Yahweh. Dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat, sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Lalu Isai memanggil Abinadab, dan dia melewati Isai di depan Samuel, tetapi dia berkata, juga Yahweh tidak memilih dia. Dan Isai menyuruh Sama melintas, tetapi Samuel berkata, juga Yahweh tidak memilih dia. Dan Isai telah menyuruh ketujuh anak-anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, Yahweh tidak memilih di antara mereka ini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anakmu? Dan dia berkata, masih ada yang termuda, dan yang sebenarnya dia sedang merawat kawanan ternak. Dan Samuel berkata kepada Isai, utuslah orang dan bawalah dia, karena kita tidak akan duduk berkeliling sampai dia datang ke sini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sedang ayat yang akan kita renungkan pada malam hari ini saya ambil di ayat yang ke-7. Dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat, sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kemudian kita juga akan baca di Yakobus 2 ayat 9. Ya, Yakobus 2 ayatnya yang 9, demikian firman Bapa Yahweh. Namun jika kamu membeda-bedakan orang, kamu sedang melakukan dosa, karena oleh Torah itu terbukti sebagai para pelanggar. Saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini yang kita baca, maka renungan saya berikan tema atau judul jangan memandang muka. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita sering melakukan tindakan yang berakibat dosa, baik dalam pergaulan kita sehari-hari maupun dalam pelayanan. Namun kita tidak menyadari bahwa itu adalah dosa, sehingga kita terus melakukan secara berulang-ulang. Lalu apa yang menyebabkan dosa di dalam kehidupan kita yang setiap saat kita lakukan, baik di dalam kita bergaul dengan sesama kita sehari-hari maupun juga di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan sesama para pelayan Tuhan, yaitu memandang penampilan secara lahiriah, atau dengan kata lain sikap memandang muka. Tuhan tidak mau kita berpenampilan atau memperlakukan orang lain itu hanya secara lahiriah, tetapi Tuhan mau sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, bahwa Bapa Yahweh itu melihat hati. Di dalam cerita Samuel mengurapi anak Isai, yaitu Daud, ketika ketujuh anak-anak Isai melewat di depan Samuel, walaupun
anak-anaknya laki-laki gagah dan mereka adalah juga tentara Israel, tetapi Yahweh tidak memilih mereka melalui Samuel. Dan justru yang dipilih oleh Bapa Yahweh untuk menggantikan Saul sebagai raja Israel adalah seorang penggembala domba, penggembala ternak, yaitu Daud atau David, yang anaknya terkecil, yang tugasnya menggembalakan domba di padang rumput. Dan inilah yang dipilih oleh Yahweh, saudaraku, yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Akhirnya kita tahu dalam cerita yang sudah kita baca tadi bahwa Davidlah yang diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja bagi Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam Yakobus 2 ayat 9 tadi dikatakan, namun jika kamu membeda-bedakan orang, kamu sedang melakukan dosa, karena oleh Torah itu terbukti sebagai para pelanggar. Jadi kalau kita membeda-bedakan ya kepada saudara-saudara kita di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam kita memperlakukan satu dengan yang lain itu tidak sama, tetapi iya, istilahnya kita memandang muka, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan kalau kita membeda-bedakan orang, memandang muka, kamu sedang melakukan dosa. Nah, mengapa sikap memandang muka itu bisa mengakibatkan dosa, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh? Karena dengan sikap memandang muka, kita ini telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Sekali lagi, dengan sikap kita memandang muka atau membeda-bedakan orang, membeda-bedakan saudara-saudara kita, itu kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan memandang muka kita cenderung menghargai seseorang. Menghargai orang itu berdasarkan hal-hal yang nampak di depan mata kita. Barangkali hartanya, jabatannya, atau pendidikannya, dan bukan berdasarkan sikap hati. Sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam Yakobus tadi, saudaraku, Yakobus 2 ayat yang ketiga, di situ dikatakan demikian. Dan kamu memandang kepada yang mengenakan pakaian gemerlap serta berkata kepadanya, silahkan engkau duduk di sini. Dan kepada yang miskin kamu berkata, berdirilah engkau di sana atau duduklah di sini di dekat alas kakiku. Nah, ini sangat penghinaan, saudaraku, ya, terhadap orang yang pakaiannya moncer, yang pakaiannya gemerlapan, yang pakaiannya perlente. Dipersilahkan duduk di tempat yang terhormat. Tetapi dengan orang yang miskin, dengan orang yang berpenampilan kurang bagus, saudaraku, yang sederhana, ya disuruh berdiri di sana atau disuruh duduk di dekat alas kakinya. Ini suatu penghinaan, saudaraku. Ya, oleh sebab itu dengan memandang muka, sekali lagi, bahwa kita melakukan dosa. Di hadapan Bapa Yahweh, di hadapan Tuhan, itu enggak ada perbedaan. Makanya kalau kita ke gereja, enggak ada yang di depan itu untuk pengurus-pengurus gereja, enggak ada. Karena kita di hadapan Bapa Yahweh itu sama. Silakan, bahkan Bapak Gembala menyarankan kalau saudara ibadah, silakan yang datang duluan, yang datang lebih awal, duduk di depan, mengisi kursi-kursi yang di depan. Karena dengan duduk di depan itu kita lebih merasakan hadirat Bapa Yahweh, hadirat Tuhan yang hadir di dalam ibadah kita. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh,
Jadi sekali lagi bahwa dengan memandang muka kita cenderung menghargai seseorang sekali lagi berdasarkan hal-hal yang nampak di depan mata kita, yang secara lahiriah, yaitu sekali lagi harta, jabatan, dan juga pendidikan. Kemudian hal yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mengapa dengan sikap memandang muka kita telah melakukan hal yang berdosa? Karena dengan memandang muka, yang kedua kita melakukan ketika kita membeda-bedakan setiap orang, kita telah menghakimi dengan pikiran yang jahat. Sekali lagi, dengan memandang muka itu kita telah menghakimi di dalam pikiran kita dengan pikiran yang jahat. Sebagaimana di dalam Yakobus 2 tadi di ayat yang keempat, di situ dikatakan demikian, bukankah kamu telah membeda-bedakan dalam dirimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Artinya kita sebagai hakim dan pikiran yang jahat ketika kita membedakan seseorang. Ada kesan, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bahwa orang kalau kaya itu pasti baik. Orang kalau kaya itu pasti jujur. Orang kalau kaya itu layak dihormati. Ya, belum tentu, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ada orang-orang yang berpakaian rapi, berpakaian perlente, kelihatannya orang kaya, tapi ternyata menipu. Ada orang yang kelihatannya baik. Ya, pernah di gereja kita kedatangan seseorang yang kelihatannya baik, ya, tapi ternyata menipu. Buris kena tipu berapa? Ya 15 atau 12 juta itu ya. Mengakunya orang percaya, saudaraku. Dan akhir-akhir ini ya berada di YouTube dia. Ya, dulu katanya mengenal Bapak Yahweh. Tapi sekarang malah beralih ke kepercayaan. Nah ini karena penampilan. Penampilannya memang menarik. Pernah kenali Rojo juga. Katanya mau seminar, ditunggu-tunggu seminarnya mana, ya. Cuma bawa, alasannya enggak bawa laptop, lu mau seminar kok sarana prasarananya enggak dibawa, piye. Ternyata di sana juga ada yang kena, ya, Pak Sun Hadi. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, oleh sebab itu jangan salah. Kalau orang-orang yang baru kita kenal, jangan sekedar penampilan yang ada di depan mata kita, supaya kita tidak keliru, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi sekali lagi ada kesan kalau orang kaya itu pasti baik, jujur dan layak dihormati. Memang banyak juga orang yang kaya, yang baik dan jujur dan perlu dihormati, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tetapi tidak semuanya. Banyak orang-orang kaya yang kekayaannya karena perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. Ada orang kaya yang karena korupsi. Ada orang kaya yang karena menipu dan lain sebagainya. Nah, lalu sebaliknya, yang miskin itu dianggap tidak baik, dianggap jahat, selalu merugikan dan tidak layak untuk dihormati, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Sebagaimana di ayat yang keempat tadi, bukankah kamu telah membeda-bedakan dalam dirimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Kita tidak diangkat untuk menjadi hakim. Hakim kita adalah Bapak Yahweh sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang akan datang kembali kedua kali untuk menghakimi dunia dan isinya, yaitu umat manusia. Oleh sebab itu, kalau kita sudah kenal dengan sang hakim,
yaitu Bapa Yahweh yang turun ke dunia di dalam diri Tuhan Yesus Hamasiah, dan kita melakukan kehendaknya, ya pastilah kehidupan yang baik yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian hal yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tadi yang pertama, ya dengan memandang muka kita cenderung menghargai seseorang berdasarkan hal-hal yang di depan mata kita. Yang kedua, ketika kita membeda-bedakan setiap orang, kita telah menghakimi dengan pikiran kita yang jahat. Yang ketiga, yaitu dengan memandang muka kita menghina orang miskin, karena menganggap mereka itu hina, bodoh, tidak layak diperhatikan, dan tidak layak untuk dihargai hanya karena tidak memiliki jabatan dan barangkali juga harta. Sebagaimana di Yakobus tadi ayat 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, saudaraku, demikian. Namun kamu meremehkan mereka yang miskin. Bukankah mereka yang kaya menindas kamu? Bahkan mereka itu menyeret kamu ke pengadilan. Ya, sekali lagi saya ulang, Yakobus 2 ayat 6. Namun kamu meremehkan mereka yang miskin. Bukankah mereka yang kaya menindas kamu? Bahkan mereka itu menyeret kamu ke pengadilan. Ini secara umum, secara duniawi, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Banyak orang-orang yang karena penampilannya sederhana sehingga diremehkan. Pernah ada kisah seorang pengusaha tembakau yang datang ke dealer mobil, ya, kemudian disuruh pergi melihat-lihat, memegang pakaiannya, ya pakaian, ya celana kolor, bawa sarung, tetapi di sarung itu ada uangnya, saudaraku. Mau beli mobil, tapi enggak digubris, karena ya pelayannya itu memandang muka, menganggap dia orang miskin, padahal dia juragan tembakau. Nah, setelah dia disuruh pergi, loh, saya mau beli mobil ini, ya, memang bapak punya uang? Lah saya datang ke sini mau membeli, ya pasti punya uang. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ini adalah kisah karena memandang muka tadi. Nah, dan meremehkan orang yang kecil, meremehkan orang yang miskin, meremehkan orang yang sederhana. Padahal Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita di dalam Matius 25 ayat 40. Coba kita akan baca Matius 25 ayat yang 40, firman Bapa Yahweh di situ mengatakan demikian. Dan seraya menanggapi, raja itu akan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Jadi saudaraku, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu, melayani orang yang kecil, orang yang hina, orang yang sederhana, saudaraku, Yesus mengatakan bahwa itu kita telah melakukan untuk Yesus Hamasiah. Bahkan orang yang paling kecil, orang yang paling sederhana, orang yang paling menderita, kalau kita menolong, melakukan sesuatu untuk mereka, Yesus mengatakan bahwa itu kamu sudah melakukan untuk aku. Kenapa, saudara? Karena Yesus memang datang untuk menolong umat manusia, bahkan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menolong dalam hal apapun juga. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan orang-orang yang perlu diperhatikan, itu
kita melakukan untuk Tuhan Yesua. Kita melakukan untuk Bapa Yahweh, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita melakukan sesuatu tidak pandang muka, tidak pandang bulu, tidak pandang apapun, saudaraku. Tetapi kita melakukan karena kita mentaati firman Bapa Yahweh, mentaati firman Tuhan untuk kita lakukan bersama-sama. Kemudian hal yang berikutnya, yang keempat, kenapa dengan memandang muka kita sudah melakukan dosa, saudaraku? Yang keempat, karena dengan memandang muka kita melanggar hukum kasih. Sebab kita tidak bisa mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita akan baca di dalam Yakobus 2 tadi, saudaraku. Kita kembali ke Yakobus 2 ayatnya 8 dan 9. Demikian firman Bapa Yahweh kepada kita. Bagaimanapun juga, bila kamu menggenapkan Torah kerajaan sesuai dengan kitab suci, hendaklah kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kamu sedang melakukannya dengan baik. Kalau kita mengasihi sesama kita seperti kita melakukan untuk diri kita sendiri, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sedang melakukan sesuatu dengan baik. Ayat 9. Namun jika kamu membeda-bedakan orang, kamu sedang melakukan dosa. Sekali lagi, kalau kamu membeda-bedakan orang, kamu sedang melakukan dosa. Karena oleh Torah itu terbukti sebagai para pelanggar. Jadi kalau kita membeda-bedakan orang, memandang muka, saudaraku, kita telah melakukan dosa. Bahkan kita menjadi para pelanggar, yaitu pelanggar firman Bapa Yahweh, pelanggar Torah, aturan yang diberikan oleh Bapa Yahweh, pelanggar hukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sekalipun seandainya kita ini bisa melakukan sebagian besar hukum daripada Bapa Yahweh, hukum Tuhan, tetapi mengabaikan salah satu, kita tetap melakukan dosa. Sebagaimana di ayat yang ke-10 dari Yakobus 2 tadi. Dikatakan di situ, sebab siapa saja yang ingin memelihara seluruh Torah tetapi tersandung dalam salah satunya, dia telah menjadi bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau kita sudah melakukan 9 hukum Torah itu, tetapi satu kita langgar, berarti kita sudah bersalah terhadap seluruhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Jadi kita tidak bisa hanya mengasihi Bapa Yahweh, tetapi tidak mengasihi sesama kita. Padahal hukum kasih berkata kepada kita, kita disuruh mengasihi Bapa Yahweh dan juga mengasihi sesama kita. Sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam Matius 22. Mari kita akan buka, saudaraku, Matius 22 ayatnya ke-37 sampai dengan 40. Demikian firman Bapa Yahweh, saya bacakan. Dan Yesua berkata kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan sering disampaikan oleh Bapak Gembala, firman yang tebal, yang dari perjanjian lama, perjanjian baru, itu kalau dipres itu hanya keluar satu kata, yaitu kasih.
yaitu kita harus mengasihi Bapa Yahweh dan mengasihi saudara-saudara kita, siapapun yang berjumpa, siapapun yang bertemu, siapapun yang bergaul dengan kita. Kita mengasihi tanpa pandang bulu, kita mengasihi tanpa pandang etnis, kita mengasihi tanpa pandang suku, kita mengasihi tanpa pandang kaya dan miskin, kita mengasihi tanpa melihat pendidikan tinggi atau pendidikannya rendah, atau mungkin bahkan juga enggak sekolah. Bapak Yahweh mau kita mengasihi sesama kita dengan tulus, dengan segenap hati, siapapun yang ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, lalu kalau firman Tuhan ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kita terapkan di dalam kehidupan kita, ini yang Tuhan mau. Bagaimana dengan sikap kita di dalam pergaulan kita sehari-hari dengan siapapun juga, dan juga di dalam pelayanan kita selama kita melayani Bapak Yahweh bersama-sama di gereja ini, atau juga saudara-saudaraku yang ada di rumah, siapapun yang ada di antara saudara. Kalau saudara melayani, kalau saudara bergaul dengan banyak orang, bagaimana sikap kita? Benarkah kita mampu mengasihi dan menghargai orang lain tanpa memandang muka? Benarkah kita mengasihi orang lain tanpa membeda-bedakan sikap dan perlakuan kita terhadap mereka? Lalu bagaimana ketika kita mendengar atau kita tahu ada saudara-saudara kita ada yang menderita sakit? Kalau yang sakit itu kaya, terpandang, dan punya jabatan, mungkin akan cepat dibesuk, didoakan, dan diperhatikan. Lalu apakah hal ini juga kita lakukan kepada saudara kita yang mungkin menderita sakit yang sederhana, yang tidak memiliki apa-apa? Apakah sikap kita juga sama? Yaitu barangkali besuk, kalau memang ada kesempatan, ada waktu, didoakan, atau juga kita ikut memperhatikan mereka. Karena yang jelas saudara-saudara kita, entah orang kaya, entah orang miskin, entah pejabat, entah orang sederhana, ketika mereka ada di dalam kesusahan, ketika mereka ada di dalam sakit penyakit, ketika mereka ada di dalam pergumulan hidup, persoalan, masalah yang mereka hadapi, tentunya mereka membutuhkan kekuatan, mereka membutuhkan perhatian kita, mereka membutuhkan doa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, oleh sebab itu saudaraku, realita membuktikan kadang-kadang kalau miskin, kalau sederhana, kurang diperhatikan. Walaupun tentunya tidak semua. Ada di antara kita atau banyak di antara kita begitu mendengar saudara-saudara kita siapapun yang sakit, ya biasanya yang cepat lewat apa? Didoakan lewat WA, ya. Apakah juga hanya cukup lewat WA, saudaraku? Ya, kalau memang ada waktu, kalau kita bisa datang, kita bisa hadir, kita bisa mendoakan, memberikan kekuatan, menghibur, itu saya kira lebih baik, dan itu yang berkenan. Artinya kita memperhatikan saudara-saudara kita, sekalipun sederhana, sekalipun ya hidupnya mungkin tidak menentu sehari-hari, tetapi kalau kita mampu melakukan, Yesua berkata bahwa kita sudah melakukan untuk Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, kalau kita ada
apapun juga yang bisa kita pakai untuk ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Bapa Yahweh, melayani jiwa-jiwa, itulah yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, mari kita bersama-sama lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperhatikan jiwa-jiwa dan perlakukan mereka sebagaimana dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Biarlah melalui firman pada malam hari ini dengan tema jangan memandang muka, saudaraku, stop sikap memandang muka, agar kita tidak terus-menerus melakukan dosa sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Amin. Kiranya firman ini akan memberkati kita semua. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Pak Sarmujito yang telah menyampaikan firman. Jangan memandang muka. Memang penampilan dan tingkah laku itu bisa menipu. Tadi kita melihat bagaimana cara Tuhan memilih. Yang dipilih adalah orang yang rajin, jujur, taat, dan pemberani. Ada orang yang penampilannya sederhana tetapi hebat, dan sebaliknya yang penampilannya kayak orang pinter tapi ternyata otaknya zong, malas, tidak taat, dan tidak jujur, dan mengecewakan. Oleh karena itulah sekarang yang kita lihat bukan penampilannya tetapi bagaimana kinerjanya, khususnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pak Sarmujito untuk firman yang sudah disampaikan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui Bapak Sarmujito. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan, pakai semakin hari semakin heran di dalam pelayanannya, dan Engkau memberkati di dalam keluarganya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam kami tidur, supaya sepanjang kami istirahat, dijauhkan dari sakit penyakit, kuasa setan maupun orang jahat, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh wa mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.